Ya, nama saya dulu ya. Nama saya ya Ahmad Suredar, Kepala Sekolah UBTD SDN 09 Kebenduran. Kebetulan Ibu ada tugas dari CCGP mengenai mencari kepala sekolah ya. Jadi tadi pertanyaan Ibu, ada kasus di sekolah bagaimana penanganannya, kan begitu kan? Banyak kasus apalagi mengenai anak di sekolah ini. Terutama Bu, ini banyak sekali mengenai kedisiplinan anak-anak di sekolah kita ini. Sering sudah dibuat itu aturan sekolah sudah dibacakan, setiap kali sering diingatkan, tapi masih banyak itu Bu, anak-anak kita yang belum mematuhi itu. Jadi kalau saya lihat itu Bu, adanya faktor itu dari anak juga sendiri, dari orang tua juga. Ya. Berarti kasus Bapak ini mengenai kedisiplinan Iya, anak peserta didik ya Pak ya? Ya. Jadi Pak, selama ini menemui kasus peserta didik yang kurang disiplin itu gimana ya Pak? Apakah bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral ya Pak? Ya, ini untuk kasus di sekolah kita ini, untuk penanganannya itu yang pertama ya, kita musyawarahkan dengan guru-guru dan dibentuklah satu tim itu. Kalau di sekolah kita ini adanya piket sekolah untuk menangani permasalahan-permasalahan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak kita. Jadi kalaupun ada nanti yang nampak kedisiplinannya itu ya ditangani guru piket lah, baru musyawarahkan. Ini kalau mengenai kehadiran itu, kehadiran murid banyak itu. Kadang-kadang ada murid itu dibawa orang tuanya lah itu kerja, tapi tanpa ada surat daripada orang tuanya ke sekolah. Kadang-kadang waktu hari Senin lagi Bu, ada itu anak-anak itu udah ditugaskan itu pakaian lengkap. Juga itu ada juga yang tidak pakaian lengkap. Maklumlah Bu, kalau di tempat kita ini yang orang tuanya kadang-kadang Bu itu belum lagi bangun anaknya sudah pergi sekolah. Belum lagi bangun anaknya, orang tuanya sudah pergi bekerja untuk mencari nafkah. Namanya kalau pertanian dia. Jadi itulah Bu, kadang-kadang nggak sempat orang tuanya itu melihat ataupun melihat panik anaknya ke sekolah. Anaknya ditinggal sendiri itu di rumah, berangkat dulu sendiri. Jadi anak-anak ini harus dipantau. Jadi walaupun ada juga dari faktor orang tua. Jadi Pak, anak yang istilahnya tidak disiplin, menanganinya adalah guru piket. Kemudian faktor lain karena faktor dari orang tua kurang perhatian, karena mereka cepat pergi kerjanya kan Pak, jadi urusan untuk anak-anak kurang memadai. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya Bu, itulah untuk menangani keputusan ini Bu, kadang-kadang ya perlulah kecerdasan kita. Artinya keputusan ini tidak diambil satu pihak saja, harus kita lihat dulu kasusnya bagaimana. Kalau dia di tingkat orang tua itu ada kekurangan pahaman, ya kita sampaikan ke orang tua. Baik dia kita itu langsung wawancara kepada orang tuanya, ataupun orang tua itu ya dibuat untuk dipanggil musyawarah ke sekolah, agar jangan terjadi kasus-kasus lagi seperti kasus anak itu tidak sekolah. Anggapan orang tua kalau udah bekerja dia anggapan orang tuanya pula udah pergi kerja, pergi sekolah. Ternyata anak itu tidak sampai ke sekolah karena orang tuanya sudah bekerja di ladang, ditinggalkan anak di sekolah, anaknya itu tidak berangkat. Jadi kita ambillah keputusannya atau kesepakatan itu, kita cari solusinya bagaimana. Itu ya. Jadi Pak, kalau ada masalah anak murid kita musyawarahkan dulu. Iya. Kita lihat kasusnya, tidak perlu orang tuanya kita panggil. Ya. Jangan kita ambil sendiri inisiatif itu, atau jangan kita pula biarkan begitu saja.
Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya kalau namanya dulu etika ini ya tingkah laku yang baik, sopan santun gitu ya. Paksa itu dulu kita di sekolah ini sebagai contoh dulu. Contoh misalnya kalau dia mengenai kehadiran ya gurunya dulu, kemudian baru anak-anaknya. Jadi itu sangat bermanfaat. Sekarang banyak itu aturan-aturan, tapi untuk melaksanakannya itu yang sulit, terutama karakter-karakter ini, karakter didik, peserta didik, karakter gurunya. Jadi itu harus kita sepakati buat kesepakatan sekolah, ya. Berarti pengambilan keputusan itu berkomunikasi dulu dengan Ya, dewan guru, harus ya, Pak. kita komunikasikan lah, kita sosialisasikan semua warga sekolah. Jangan hanya kepala sekolah saja yang bertindak, yang lainnya tidak. Kita sosialisasikan, kita sampaikan agar semua tahu. Jadi jangan kita buat aturan itu, kita buat keputusan tapi tak tahu orang itu. Harus tahu lah dulu, baru dibuat. Nah itu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh banyak Bu. Apalagi ini namanya anak-anak. Ya namanya anak-anak Bu ya, pola tingkah lakunya kadang-kadang itu ya berkawan dengan teman-teman, kadang-kadang itu dianggap itu hanya main-main, rupanya udah betul-betulan orang itu. Jadi apalagi terutama yang mengejek, macam bullying lah, ya yang menendang kawan-kawannya lah, itu harus kita antisipasi biar sekolah kita ini aman. Berarti tantangannya harus mengatasi atau mencari solusi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kita lihat dulu kasusnya, bagaimana kasusnya. Kalau memang kasusnya itu kasus ringan saja, ya kalau kita selesaikan di sekolah dengan dewan guru bisa, alhamdulillah. Tapi saya rasa kalau di sekolah kita ini ya belum ada suatu kasus itu yang melebihi lah, artinya mau minta kita dari atasan kita untuk menyelesaikannya itu, atau dari pihak hukum, atau dari perlindungan anak, begitu belum ada lah kira-kira. Masih bisa lagi kita buat itu, artinya keputusan kita bersama di sekolah kita mengenai kasus-kasus itu. Artinya kalau terjadwal dia ya, karena ini kasus tidak tahu kita kapan terjadi. Kadang-kadang hari ini terjadi, besok nggak terjadi lagi. Nah, jadi memang adanya patokan atau pedoman kita untuk menangani kasus-kasus tersebut. Tapi kasus pedoman itu harus kita sesuaikan dengan musyawarah kita di sekolah kita ini. Kalau anak itu melanggar begini, ya kesepakatan kita apa? Namanya dia terlambat. Jadi kita menangani dia bagaimana? Kita lihat dulu kasusnya Bu, baru kita buat kalau jadwalnya. Kalau mau kasus besar ya kita sampaikan kepada atasan kita. Tapi kalau masih biasa di sekolah ini masih kita buat bisa kita atasi ya kita buat. Jadi artinya di mana kasus itu kejadiannya itu ya di situ kita lihat. Kalau mau perlu penanganan terjadwal ya kita buat pembinaan. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak ya, karena langsung melakukan koordinasi ke pihak lain. Ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya pengalaman itu ya, etika itu harus perlu kita tingkatkan. Kalau dulu namanya etika itu ya di agama itu akhlak. Jadi akhlak itu perlu kita tingkatkan. Akhlak, etika, moral. Dalam agama akhlak itu yang penting. Kalau anak itu nanti ilmunya tinggi, tapi tak ada akhlaknya, tak ada juga. Jadi harus itu kita utamakan lagi akhlak atau etika itu.
akhlak yang kita utamakan. Akhlak itu akhlak yang kita utamakan. Cara Karena ilmu itu akhlak itu di atas daripada ilmu. Cukup di sini Pak wawancaranya. Ya, makasih Pak, makasih ya. mudah-mudahan Terima kasih, Pak. bermanfaat itu wawancara kita ini ya. Terima kasih Ya, banyak Pak. selamat. Ucapkan. Ya, amin. Selamat. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, sehat dan saya senang ditunjuk sebagai narasumber CGT. Kebetulan Bu, saya ada tugas di IGP modul 3.1 demonstrasi konspektual mewawancarai kepala sekolah. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan, dan selama ini apakah Ibu pernah menemui sebuah kasus ketika menjalankan tugas selama menjadi guru atau sudah menjadi kepala sekolah? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu adalah saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian raport agar menghindari tidak naik kelas. Berarti kasusnya adalah membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot atau menghindari agar anak tersebut tidak naik kelas ya Bu? Ya, iya begitulah Bu. Jadi berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena saya harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan etika moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam etika moral. Berarti itu tadi kan kasus-kasus yang kita identifikasi. Berarti ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan mengajak seluruh guru. Saya ajak dulu seluruh guru. Berarti ngambil keputusan Ibu musyawarahkan dan mengajak seluruh dewan guru ya Bu ya. Begitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang Ibu ambil selama ini yaitu dengan prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Saya lakukan dengan melalui rapat internal. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum menjadi permasalahannya, sebelum menjadi permasalahan. Berarti Ibu mengambil keputusan itu tindakan preventif sebelum terjadinya permasalahannya Bu. Ya. Jadi Bu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Jadi Bu, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Berarti melibatkan dengan persoalan kemanusiaan ya Bu, kalau mengambil keputusan itu ya Bu ya. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Jadi saya mengambilnya itu tidak ada jadwal khusus dengan penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Berarti langsung diselesaikan Ya. permasalahan itu ya Bu ya, nggak ada Iya. jadwal khusus ya Bu ya. Ya, saya kumpulkan dulu seluruh gurunya baru ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ini Bu, yang biasa membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah rekan-rekan buruh. Rekan-rekan buruh yang mengambil keputusan itu. Jadi kalau mengambil keputusan itu berarti dibantu dengan rekan-rekan buruh ya, Bu ya. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Jadi Bu, pembelajaran yang biasa diambil itu tidak semua yang bisa dianggap benar. Jadi itu benar harus dilihat dari berbagai sisi. Kita lihat dari berbagai sisi. Berarti Bu, pengambilan keputusan itu dilihat dari berbagai sisi ya, Bu ya. Aku di sini ya, Bu ya, wawancaranya. Atas waktunya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.